Teman, berikut merupakan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei nasional di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Yang pertama adalah Pilkada Tangerang Selatan. Pilkada Tangerang Selatan diikuti oleh 3 paslon. Nomor urut pertama adalah Muhammad berpasangan dengan Rahayu Saraswati. Nomor urut 2, Siti Nur Azizah berpasangan dengan Ruhama. Nomor urut 3 adalah Benyamin Devne berpasangan dengan Pilar Saga Iksan. Berdasarkan hasil survei dari Indikator, kemudian LSI dan Carta Politika menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 3 mendapatkan persentase suara yang paling tinggi di atas 40%. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 dan paslon urut nomor 2 berada pada urutan terakhir. Yang kedua adalah Pilkada Solo atau Surakarta, di mana diikuti oleh 2 paslon. Yang pertama adalah Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakosa, dan yang kedua adalah Bagio Wahyono berpasangan dengan FX Suparjo. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh Carta Politika menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 87,15%, sehingga secara quick count paslon nomor 1 dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada. 3. Pilkada Surabaya. Dalam Pilkada Surabaya tahun 2020 ini diikuti oleh 2 paslon. Nomor urut pertama adalah Eri Cahyadi berpasangan dengan Armuji, dan paslon nomor 2 adalah Mahfud Arifin berpasangan dengan Mujiaman Sukirno. Carta Politika melakukan quick count dan hasilnya Eri Cahyadi Armuji nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 56,5%, sedangkan Mahfud Arifin Mujaiman mendapatkan 43,5%. 4. Pilkada Sulawesi Utara. Dalam Pilkada Sulawesi Utara tahun 2020, pemilihan gubernur diikuti oleh 3 paslon. Nomor urut pertama adalah Kristiani Eugenia Paruntu berpasangan dengan Sehan Salim Lanjar. Nomor urut 2, Foni Anneke Panambunan berpasangan dengan Hendri Cornelis Mamengko. Dan yang ketiga adalah Oli Dondo Kambe berpasangan dengan Stephen Kandau. Berdasarkan hasil quick count dari LSI, kemudian Carta Politika, dan LSI Deni JA menunjukkan bahwa paslon nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak, yaitu di atas 56%. Sedangkan paslon nomor urut 1 itu mendapatkan perolehan suara di atas 33%, dan paslon nomor urut 2 mendapatkan suara sekitar 8%. Berdasarkan hasil quick count ini, paslon nomor 3 yang nantinya akan menjadi gubernur Sulawesi Utara periode tahun 2020-2025. 5. Pilkada Medan. Pilkada Medan diikuti oleh 2 pasangan calon. Yang pertama, Akhyar Nasution berpasangan dengan Salman Al-Farisi, dan yang kedua, nomor urut 2 adalah Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman. Carta Politika yang melakukan quick count menghasilkan hasil 55,29% untuk Bobi Nasution Aulia Rahman, dan Akhyar Nasution Salman Al-Farisi memperoleh suara 44,71%. 6. Pilkada Manado. Pilkada Manado tahun 2020 ini diikuti oleh 4 paslon. Yang pertama adalah Andre Anggau berpasangan dengan Richard Sualang. Nomor urut kedua adalah Sonia Selviana berpasangan dengan Syarifuddin.
Paslon nomor 3 Mordominus berpasangan dengan Hani Jos Patjau. Dan nomor 4 adalah Julieta Pulina berpasangan dengan Harle Mangindaan. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1 Andre Anggau Ricak Sualang mendapatkan perolehan suara tertinggi yaitu 36,41%, diikuti oleh paslon nomor 4 27,66%, dan nomor urut 3 mendapatkan suara 22,64%, dan paslon nomor 2 berada paling akhir dengan perolehan suara 13,29%. 7. Pilkada Makassar. Pilkada Makassar diikuti oleh 4 paslon. Nomor urut pertama ada Ramdian Dani Pomanto berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Kemudian yang kedua adalah Munafri Arifuddin berpasangan dengan Abdul Rahman Bando. Paslon nomor urut 3 Syamsul berpasangan dengan Fadli, dan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo berpasangan dengan Andi Zunu Nurdin Halid. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh LSI dan CRC menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1 Ramdan Nipomanto Fatmawati Rusdi memperoleh suara tertinggi, yaitu berkisar 41%. Sedangkan nomor urut 2 adalah paslon nomor urut 2 dengan perolehan suara 34%. Sedangkan paslon nomor urut 3 mendapatkan perolehan suara sekitar 90%, dan paslon nomor urut 4 mendapatkan suara sekitar 4%. 8. Pilkada Karawang. Pilkada Karawang tahun 2020 diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama adalah Yesi berpasangan dengan Adli Fairuz. Kemudian nomor urut 2 Selika Nurrahdiana berpasangan dengan Aep. Dan paslon nomor 3 Ahmad berpasangan dengan Yusni. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh indikator menunjukkan bahwa paslon nomor 2 Selika Nurrahdiana Aep memperoleh suara tertinggi yaitu 60,14%, disusul oleh paslon nomor 3 29,11%, dan paslon nomor 1 memperoleh suara 10,75%. 9. Pilkada Kalimantan Selatan. Dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 ini diikuti oleh 2 paslon. Nomor urut pertama adalah Sahbirin Nur berpasangan dengan Muhyiddin, dan nomor 2 adalah Denny Indrayana berpasangan dengan Difriadi Darjat. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh indikator dan carta politika menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1 memperoleh perolehan suara lebih tinggi meskipun perbedaannya masih sangat tipis sekali. Berdasarkan indikator, paslon nomor 1 memperoleh suara 50,23%, sedangkan paslon nomor 2 memperoleh suara 49,77%, dan sesuai dengan carta politika, paslon nomor 1 Sahbirin Nur Muhyiddin memperoleh suara 50,43%, dan Denny Indrayana Difriadi Darjat memperoleh suara 49,57%, di mana data yang masuk per tanggal 10 Desember pukul 01.32 WIB kisar 96,67% hingga 99,67%. 10. Pilkada Samarinda. Pilkada Samarinda tahun 2020 diikuti oleh 3 paslon, yaitu nomor urut 1 M. Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi.
Nomor urut 2 Andi Harun berpasangan dengan Rusmandi Wongso, dan paslon nomor 3 Zairin Zain berpasangan dengan Sarwono. Berdasarkan hasil quick count LSI Denny JA menunjukkan bahwa paslon nomor 2 menang tipis terhadap paslon nomor 3, di mana paslon nomor 2 memperoleh suara 35,78% dan paslon nomor 3 Zairin Zain memperoleh suara 34,46%, sedangkan paslon nomor 1 memperoleh suara 29,75%. 11. Pilkada Jambi. Pilkada Jambi diikuti oleh 3 paslon. Nomor urut pertama Cek Endra berpasangan dengan Ratu Munawaroh. Nomor urut 2 Fahrori Umar berpasangan dengan Syafril Nursal, dan paslon nomor 3 Al Haris berpasangan dengan Abdul Sani. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI dan Carta Politika, ada sedikit perbedaan pemenang versi quick count pada Pilkada 2020, di mana berdasarkan hasil quick count LSI, pemenang dalam Pilkada Jambi adalah paslon nomor 3 Al Haris Abdullah Sani, perolehan suara 38,89%, diikuti oleh paslon nomor urut 1 Cek Indra Ratu Munaroh dengan perolehan suara 36,71%. Namun berdasarkan hasil quick count Carta Politika, pemenang quick count pada Pilkada Jambi 2020 ini adalah paslon nomor urut 1 Cek Indra Ratu Munawaroh dengan perolehan suara 37,72%, diikuti oleh paslon nomor 3 Al Haris Abdullah Sani dengan perolehan suara 36,96%. 12. Pilkada Banyuwangi. Pilkada Banyuwangi diikuti oleh 2 paslon. Yang pertama adalah Yusuf Widiatmoko berpasangan dengan Muhammad Riza Azizi, dan paslon nomor 2 Ibu Fiestiandani Aswar Anas berpasangan dengan Sugirah, di mana berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh LSI Denny JA menunjukkan paslon nomor 3 Ibu Sugirah memperoleh suara 53,2% dan paslon nomor 1 memperoleh suara 46,98%. 13. Pilkada Jember. Pilkada Jember diikuti oleh 3 paslon. Yang pertama adalah Faida Dwi Arya Nugraha. Paslon nomor 2 Hendi Siswanto berpasangan dengan M. Balia Firjaun Barlaman, dan paslon nomor 3 Abdussalam Ivan Aryatna, di mana berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa paslon nomor 2 Hendi Siswanto M. Balia Firjaun Barlaman memperoleh suara terbanyak sebesar 48,4%, diikuti oleh paslon nomor 1 Faida Dwi Arya Nugraha 30,48%. 14. Pilkada Malang. Pilkada Malang diikuti oleh 3 paslon. Yang pertama adalah Sanusi Didik Gatot Subroto, kemudian paslon nomor 2 Latifah Sohib berpasangan dengan Didik Budi Mulyono, dan paslon nomor 3 Heri Cahyono berpasangan dengan Gunadi Handoko. Berdasarkan hasil quick count dari SMRC menunjukkan bahwa paslon nomor 2 unggul tipis terhadap paslon nomor 1, di mana paslon nomor 2 memperoleh suara terbanyak versi quick count sebesar 44,09%, sedangkan paslon nomor 1 43,75%, sedangkan paslon nomor 3 memperoleh suara 12,16%. 15. Pilkada Goa. Pilkada Goa ini hanya diikuti oleh 1 paslon, yaitu Adnan Purita Iksan berpasangan dengan Abdul Rauf
Malagani. Sehingga karena hanya satu paslon, maka paslon ini berhadapan dengan kotak kosong. Hasil quick count yang dilakukan oleh SLIDNIJA menunjukkan bahwa paslon nomor 1 mutlak menang sebesar 90,40%. 16. Pilkada Cianjur. Pilkada Cianjur diikuti oleh 4 paslon. Nomor urut pertama, Muhammad Toha berpasangan dengan Ade Sobari. Paslon nomor 2, Oting Zainal Mustahin berpasangan dengan Wawan Setiawan. Dan paslon nomor 3, Herman Suherman berpasangan dengan TB Mulyana. Dan paslon nomor 4, Levi Ali Firmansyah berpasangan dengan Gilar Budi Raharja. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh Sirius Network menunjukkan bahwa paslon nomor 3, Herman Suherman TB Mulyana memperoleh suara terbanyak 56,2%, diikuti oleh paslon nomor 4, Levi Ali Firmansyah Gilar Budi Raharja perolehan suara 31,6%. 17. Pilkada Kabupaten Bandung. Pilkada Kabupaten Bandung 2020 ini diikuti oleh 3 paslon. Nomor urut pertama, Kurnia Agustina berpasangan dengan Usman Sayogi. Nomor urut 2, Zena Iskandar Masaum berpasangan dengan Atep Rizal. Dan paslon nomor 3, Dadang Supriyatna berpasangan dengan Sahrul Gunawan. Berdasarkan hasil quick count LSI menunjukkan paslon nomor 3, Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan memperoleh suara terbanyak, yakni 56,53%, diikuti oleh Kurnia Agustina Usman Sayogi paslon nomor urut 1 sebanyak 30,77%. Demikian teman, hasil quick count yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional di beberapa wilayah yang telah mengadakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Ini adalah versi quick count, jadi kembali lagi pemenang secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Sedangkan materi dari konten ini diambil dari pemberitaan detik.com dengan judul Mereka yang Menang dan Tumbang di Quick Count Pilkada 2020. Demikian teman, informasi yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.